Di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengapa peluang datang dalam kekacauan. Tidak ada manusia di bumi ini yang suka dengan perubahan, apalagi perubahannya itu negatif, gaya hidup di-downgrade, sakit, dipecat, bahkan yang simple seperti diputusin pacarnya. Memang pada awal itu rasanya itu seperti neraka ya, neraka dijatuhkan ke bumi dan kita tertimpa neraka. Tapi percaya tidak percaya, di dalam setiap kekacauan, kehancuran hidup yang sifatnya sementara, ini ada peluang dan kesempatan yang menunggu di kemudian hari. Berapa banyak orang yang berpikir waktu itu COVID itu adalah akhir dari dunia. Tapi faktanya lahir 1 bilioner baru setiap harinya di dunia ini ketika COVID. Berapa banyak yang berpikir ya krisis perumahan di tahun 2008 itu adalah akhir dari Amerika karena banyak bank yang kolaps. Dan setelah itu ya US stock market itu udah naik berkali-kali lipat. Jadi teman-teman harus paham bahwa memang pada awalnya itu terlihat seperti neraka. Tapi tidak ada surga yang bisa dilihat tanpa kita pernah ke neraka. Karena ada hal yang namanya adalah post traumatic growth. Di situ dijelaskan konsepnya bahwa untuk kita jadi lebih kuat lagi, itu kita harus mengalami sesuatu ya yang levelnya itu juga tinggi. Sama lah seperti teman-teman yang melatih ya atau membentuk badannya. Kamu harus melakukan gerakan ya yang lebih berbeda, repetisi yang lebih banyak, beban lebih banyak juga supaya apa? Otot kamu ini rusak. Nah, ketika dia rusak, di situ dia membentuk otot baru yang lebih gede. Sama juga, ketika kamu hanya menjadi seorang karyawan, problemnya cuma dimarahin bosnya. Tapi ketika kamu menjadi seorang bos, ketika kamu memarahin karyawan, problemmu itu bisa bangkrut. Itu menunjukkan apa? Kalau pada dasarnya bukan masalahnya yang menjadi semakin ringan. Kamunya yang harus tambah kuat. Kamu harus lebih matang. Kamu harus lebih dewasa. Karena nggak ada dong ya, masalah itu yang tambah berkurang. Anak saya sekarang masih bayi. Nggak ada masalah. Ya, mungkin masalahnya ya ketika dia beranjak dewasa ya, mulai berjalan, itu mungkin dia kejedot di tembok ya. Tapi kemarin waktu saya lihat ya anak saya kejedot di tembok ya dan nangis, saya langsung ngomong ya ke anak saya meskipun anak saya juga nggak paham. Saya ngomong ke anak saya gini, luka itu adalah tanda bahwa kamu itu mulai beranjak dewasa. Itu yang saya ngomong. Istri saya yang ketawa. Karena ternyata benar. Ya, saya ini dengan segala masalah yang ada, mungkin 5 tahun ke depan saya itu akan ketawa dengan masalah saya hari ini, wah masalah anak-anak. Kamu di bawah 30 masalahnya begitu. Mungkin 5 tahun lagi, pasti saya ngomong 5 tahun lagi tuh pasti masalahnya tuh jauh lebih berat daripada sekarang. Itu menunjukkan apa? Saya bertumbuh, saya berkembang. Nyatanya banyak loh orang itu yang pengen cuman di situ-situ aja karena dia takut menghadapi masalah. Padahal faktanya kan kamu juga tambah dewasa. Masalahmu di usia 20-an dulu mungkin cuman berantem karena rebutan pacar. Kamu usia 28 kamu berantem sama orang karena rebutan mata pencarian. Berarti kan di situ ya teman-teman itu tidak boleh ya melihat kekacauan dalam jangka pendek itu sebagai suatu ancaman. Ketika kamu lihat suatu kekacauan kamu ngomong, ini peluang saya, ini kesempatan saya. Supaya apa? Supaya saya jadi lebih kuat lagi. Karena ada satu bagian di otak ya namanya amigdala yang mana itu selalu ya mengatur ya dan memberikan rasa takut setiap kali ada suatu perubahan tertentu. Cuman ini udah dari masyarakat dahulu ya, dari nenek moyang kita, dari orang zaman yang masih primal banget. Itu ketika mereka itu melihat ya sesuatu yang tidak seperti pola biasanya, mereka itu akan sangat curiga ya. Ketika dia melihat jalan yang berbeda ya atau melihat pola angin, udara yang nggak mereka rasakan ya seperti sebelumnya, mereka itu akan ketakutan ya dan juga mulai timbul kekacauan dan juga konflik. Karena kan dulu ya hidup itu sangat
berbahaya ya di zamannya waktu itu. Cuman orang juga bisa survive juga. Di situ memang teman-teman harus melihat ada yang namanya pola. Ya, hidup saya itu setiap hari hanya melihat pola. Saya melihat market, saya melihat pola kecenderungan harga ya over and over and over again ya. Saya jadi lebih mudah akhirnya mengidentifikasi yang namanya masalah. Jadi ada 2 tipikal manusia di hidup ini. Satu orang yang mau menang, 2 orang yang nggak mau kalah. Saya mungkin orang bagian yang kedua, ya. Orang seperti Bro Timothy mungkin yang pertama, ya beliau ini maunya menang. Kalau saya ini cuman nggak mau kalah di hidup. Sehingga apa, saya ini orangnya karakternya defensif. Sebelum ada suatu ancaman, sebelum ada suatu masalah, saya ini selalu identifikasi potensi masalahnya, ya. Berbeda ya dengan beliau ini yang sangat inovatif ya, karakternya dia ngerjakan sesuatu dulu. Ya, saya yang selalu ngerem, saya yang selalu melihat kiri dan kanan. Ini perbedaan karakternya. Dan itu adalah hal yang wajar. Karena pada dasarnya ya ada bagian di otak kita itu yang selalu kasih rem ya. Oke, ini hati-hati dulu. Wah, oke ini kita kita nggak bisa seperti ini. Ya, yang mana hal itu ya sangat manusiawi. Karena manusia ya itu juga sangat loss aversion. Ini yang sangat menarik. Saya kasihlah kamu uang 100 juta. Kamu coba invest di market. Ketika uang 100 jutamu itu jadi naik ke 10%, 110 juta, saya jamin kamu nggak merasakan apa-apa loh ya, cuma naik 10%. Kamu mau naiknya pasti 2 kali lipat, jadi 200 juta, ya, jadi 300 juta. Itu kamu baru merasa, udah grow portofolio saya. Tapi coba deh ya, dari 100 juta itu di hari yang sama, minus 20% karena ada kebijakan tarif Trump. Tiba-tiba kamu drop 20 juta. Saya jamin kamu akan merasa stres. Ya, bahkan nggak usah 20 juta lah, sama lah 10 juta. Itu menunjukkan apa? Kalau orang itu pada dasarnya kesenangan yang dia dapatkan itu selalu tidak sebanding dengan potensi kerugian ya dengan nominal yang sama yang mungkin kamu bisa terima. Orang itu pada dasarnya loss aversion. Mereka itu nggak apa-apa kalau nggak untung. Tapi kalau sampai rugi, mereka itu marah, sedih, kecewa, ya merasa dunia ini sudah habis ya, sudah berakhir. Dan itu memang sifat dasar manusia. Jadi teman-teman harus pahami juga ya, semua orang tuh loss aversion, ya nggak apa-apa nggak profit, buy. Ya, tapi kalau sampai ini rugi, hidup saya bisa hancur. Ya, padahal dengan nominal kerugian yang sama. Ya itulah mengapa ya teman-teman ya harus paham ya psikologis bahwa manusia itu lebih takut untuk kehilangan sesuatu. Lalu gimana saya ini jadi lebih adaptif ya? Saya lebih tangguh. Kan ini bukan tentang seberapa kecil masalahnya ya, seberapa tangguh saya. Ya pertama, kamu harus tahu dunia itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu sesuatu yang kamu jungkir balik pun ya, kamu keliling dunia pun itu nggak akan pernah bisa kamu kendalikan. Kamu nggak bisa dong minta 2 menit lagi hujan, tapi saya bisa cabut dari sini sekarang juga. Itu faktor internal. Saya nggak bisa dong menghentikan badai PHK karena AI, tapi saya bisa download ChatGPT di sini. Mungkin saya juga tidak bisa ya, teman-teman melihat atau mau market ini ya Bitcoin ini bergerak sesuai kehendak saya tahun depan harus naik. Saya mau beli sekarang. Ya atau saya tahun depan harus diskon. Saya sekarang mau beli banyak. Tapi saya bisa kontrol berapa banyak Bitcoin yang saya beli. Itu semua tentang kontrol. Karena manusia itu orang yang sangat freak dengan yang namanya kontrol. Kita itu merasa semua itu bisa kita kendalikan. Hingga kita sulit membedakan faktor eksternal dan juga internal. Mau melawan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Ya nggak bisa. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi eksternal tersebut. Karena itu teman-teman baru bisa ya, bisa advance dan juga improve sebagai manusia. Kalau kamu tahu mana yang bisa dikontrol, mana yang enggak. Dan kamu fokus hanya kontrol apa yang kamu bisa kontrol.